Yo, what's up, Sobat Gombre? Bersama saya Mas Amin di channel Miss Gom. Kali ini saya akan membahas film yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang dunia tipu-tipu, atau lebih tepatnya, game virtual yang bernama Oasis. Oasis sendiri berasal dari pemikiran anak yang bernama James Halliday. Dia dan rekannya Ogden Morrow meluncurkan Oasis pertama pada tahun 2025. Oasis adalah tempat di mana batas kenyataan adalah imajinasimu. Kalian bisa melakukan apapun, pergi kemanapun. Kalian bisa menikah, kalian bisa cerai. Banyak orang pergi ke Oasis atas segala hal yang bisa mereka lakukan, segala yang kau inginkan. Seperti apa keseruan filmnya? Check it out. Diperlihatkan di awal film, seorang anak yang bernama Wade lahir tahun 2027 yang tinggal di Columbus, Ohio bersama bibinya yang bernama Alice. Kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Pada tahun 2045, Columbus menjadi kota berkembang tercepat di bumi. Seperti biasa, Wade seringkali memainkan game yang berada di Oasis. Dan ini adalah Z, avatar dari Wade. Di dalam Oasis, ia juga memiliki sahabat yaitu Edge, Daito, dan Shu. Sedikit penjelasan, jika di dalam game terbunuh, avatarmu bisa hidup lagi, tapi kau kehilangan semua barangmu. Segala yang telah kau capai, semua uangmu, kostummu, dan juga senjatamu. Pada tanggal 7 Januari 2040, Halliday pun meninggal. Sebelum meninggal, ia seperti memberi wasiat berupa video dirinya. Ia mengatakan, telur Pasca adalah objek yang tersembunyi dalam game yang memberikan kekuatan istimewa ke siapapun yang menemukannya. Orang pertama yang menemukannya akan mewarisi saham dan Gregarious Games yang sekarang bernilai lebih dari $500 akan mendapat kendali penuh atas Oasis itu sendiri. Dalam bentuk avatarnya yaitu Anorak, Sang Maha Tahu, Halliday menciptakan 3 kunci, 3 tantangan tersembunyi yang pantas dicari, mengungkap 3 kunci tersembunyi ke 3 gerbang sihir. Mereka yang memiliki kemampuan bertahan dalam tantangan ini akan sampai pada akhir di mana hadiah telah menunggu. Dan perburuan pasca telur dimulai. Tantangannya adalah menemukan 3 kunci. Tapi dalam 5 tahun ini tak ada seorang pun menemukan 1 kunci. Tantangan memenangkan kunci pertama adalah dengan balapan, yang begitu sulitnya sampai tak ada seorang pun yang menyelesaikannya. Z, Sho, Daito, Edge, dan juga Sixer adalah orang-orang yang masih berjuang memenangkan kontes ini. Sixer sendiri bekerja untuk IOI atau Industri Online Inovatif. Mereka perusahaan terbesar kedua di dunia yang berhasrat menjadi yang pertama. Itu sebabnya mereka mengerahkan semuanya untuk memenangkan kontes. Mereka juga memiliki tim pendukung yang terdiri dari peneliti Halliday. Mereka menghabiskan seluruh waktu untuk mempelajari demi memenangkan kontes. Dan ini adalah kepala IOI yang bernama Nolan. Balapan pun dimulai. Terlihat seorang wanita yang mengendarai sepeda motor. Ia adalah pengacau Sixer dan ia bernama Arti. Ada berbagai rintangan yang harus mereka hadapi seperti tronton, kereta api, dinosaurus, bahkan Raja Kong pun ada. Sesaat sebelum mencapai garis akhir, Raja Kong berhasil menghadang mereka semua, yang mana sepeda diri Arti mengalami kerusakan setelah diremes-remes si Kong. Lalu Edge dan Z membawa Arti ke bengkel Edge untuk memperbaiki sepeda tersebut. Dalam bengkelnya, Edge juga memiliki Iron Giant, yang nanti akan ia gunakan untuk melawan IOI di akhir kontes. Shin berada di balapan selanjutnya, yang mana pada saat balapan dimulai, Z mendapat petunjuk untuk melaju mundur dengan cepat, dan ternyata ada ruang rahasia bawah tanah. Dan itu merupakan jalan yang benar untuk mencapai garis akhir. Ia merupakan orang pertama yang berhasil melewati tantangan pertama mendapatkan kunci. Lalu Anorak pun menyerahkan kunci pertama beserta petunjuk selanjutnya, dan papan skor menunjukkan Z berada di urutan pertama dengan perolehan 100.000 koin. Lalu ditunjukkan di mana Z bersama Edge ke butik milik IOI dan ia membeli granat, kubus Zemeckis. Yang terakhir,
kostum sensor canggih X1 yang akan dikirimkan ke dunia nyata. Memakai kostum ini akan memberi efek seolah-olah nyata ketika berada di dalam game. Lantas, dengan adanya berita tersebut, Nolan pun tak tinggal diam. Ia meminta bantuan ke teman lamanya bernama Aerok untuk menurunkan Z dari papan skor. Aerok pun meminta bayaran 3 kali lipat dari normal jika berhasil. Di sini ada 5 orang di papan besar sekarang. Artie, Aich, Daito, dan Shu. Shin berpindah ketika Z berkunjung ke museum jurnal Holiday untuk memecahkan penunjuk kedua. Di sana juga ada penjaga museum yang bernama kurator. Lalu Z bertaruh untuk seluruh koinnya bahwa pendapatnya benar tentang Kira yang hanya disebutkan sekali dalam jurnal Holiday. Kurator pun kalah dan ia memberikan Z berupa koin seperempat. Dan koin inilah yang akan jadi momen epik di ending film. Lanjut, Artie meminta Z menemuinya di klub dansa pada Kamis malam. Malam pun tiba. Terlihat Aerok juga berada di situ sedang mengintai Z dan Artie. Beberapa orang di sana ingin berfoto selfie bersama Z, dan kesempatan itu digunakan orang suruhan Aerok untuk menaruh penyadap di baju Z. Ketika mereka berdua sedang melakukan dansa dan sedang ngobrol-ngobrol santuy, nampaknya Z terbawa suasana hingga menyatakan cinta kepada Artie. Ia juga ingin mengajak bertemu di dunia nyata. Merasa tidak digubris, Z pun menyebutkan nama aslinya, yang mana Aerok mendengar perbincangan mereka berdua. Dan tiba-tiba, Satgas IOI datang dan ingin menebaki Z agar ia memulai dari nol. Z menggunakan kubus yang berfungsi dapat mengembalikan situasi 1 menit sebelumnya, dan mereka berdua berhasil kabur. Hal itu membuat Artie marah, karena sebenarnya misi Artie sendiri ingin menghentikan IOI dari semua ini. Itu dilakukan karena kematian ayahnya di dunia nyata yang membeli peralatan di IOI, namun hutangnya kian membengkak. Akhirnya, Aerok dan Nolan mengetahui identitas dunia nyata bahwa Z adalah Wade. Nolan mengirim pasukan drone baling-baling bambu dengan meletakkan bom untuk menghancurkan tempat bibinya tersebut. Beruntung Wade berada di tempat lain yang membuatnya selamat, namun tiba-tiba anak buah Artie menculik Wade dan dibawa ke base camp-nya. Tempat tersebut tidak jauh dari IOI sendiri. Disitulah pertemuan pertama mereka di dunia nyata. Artie sendiri bernama Ashley Samantha. Lalu Z, Artie beserta teman-temannya mendatangi museum untuk memecahkan penunjuk kedua. Mereka pergi ke tempat bernama The Shining, di mana kunci kedua berada di situ. Namun mereka hanya diberi waktu 5 menit. Singkat cerita, Artie berhasil mendapatkan kunci kedua setelah berdansa melewati zombie-zombie dan mengajak Kira berdansa. Lalu Aerok muncul untuk memberikan kunci kedua dan Artie mendapatkan petunjuk selanjutnya. Di sisi lain, Nolan yang mengetahui Z masih hidup melacak keberadaannya dan menemukan basecamp Artie. IOI Gangs menangkap mereka dan membawa Artie ke pusat loyalty IOI dikarenakan terbukti masih memiliki hutang yang belum lunas. Z sendiri berhasil kabur melewati pintu samping. Namun tak disangka, pertama kalinya Z bertemu dengan Aich di dunia nyata yang bernama Helen. Z juga bertemu dengan Daito yang bernama asli Toshiro, serta Sho yang ternyata masih berumur 11 tahun. Shin berlanjut ke tempat loyalty IOI yang mana Artie digerung di situ. Tempat tersebut mempekerjakan secara paksa untuk kepentingan IOI sendiri. Tempat itu sebenarnya berada di lantai dasar kantor IOI. Lalu diperlihatkan The Sixer mencoba memecahkan tantangan ketiga, yaitu game Atari 2600. Setiap game untuk konsol itu dengan ribuan kemungkinan. Satu persatu The Sixer mencoba game tersebut. Nolan pun bertemu dengan Aerok dan meminta bola Osufox artefak sihir tingkat 99. Bola tersebut diaktifkan setelah Aerok membaca mantra. Itu semacam mengaktifkan perisai sihir yang tak tersembus. Lanjut, Z dan teman-temannya berhasil mendapat kode akses Rick setelah mengancam Nolan dan pistol. Rick kode akses digunakan mereka untuk menghubungi Artie. Jadi di sini Nolan tidak menyadari bahwa ia masih berada di dalam oasis. Saat transit, seolah dia keluar dari oasis. Dia mengira kembali ke kantornya di dunia nyata, tapi sebenarnya
Dia berada di kantor buatan Edge yang dibuat mirip seperti kantor aslinya. Setelah mendapatkan akses, Z berkomunikasi dengan Arti. Arti mengatakan Sixer telah menemukan tantangan ketiga yang berada di planet Doom. Dan juga Nolan ternyata memasang perisai kekuatan atau bola Osufox di sekitar planet Doom yang mana bola itu hanya bisa dimatikan dari dalam. Ini dilakukan agar tidak ada orang lain yang berusaha menyelesaikan tantangan terakhir. Dengan arahan Z, Arti berhasil melepaskan helm dan rantai yang ada di kakinya. Arti mempunyai rencana untuk mematikan perisai tersebut dan menyuruh Z pergi ke planet Doom. Tak berselang lama, Nolan menyadari bahwa itu hanya jebakan. Nolan mengecek tempat loyalty dan menemukan Arti sudah tidak berada di sana. Lalu Arti diam-diam berhasil masuk singgasana Nolan dan berusaha menemukan cara mematikan bola Osufax. Di sisi lain, Z melalui Toa atau Halu-Halu berpidato ke seluruh warga Oasis karena ada orang yang rela melakukan apapun demi memenangkan kontes. Banyak dari mereka yang kehilangan senjata atau avatar, kebebasan, bahkan nyawa. Jika Oasis berhasil direbut Nolan, ini akan menjadikan Oasis tempat yang tidak asik lagi. Maka dari itu, Z dan teman-temannya mengajak warga Oasis yang waras untuk berkumpul di planet Doom. Setelah berpidato, seluruh warga Oasis berdatangan ke planet Doom dan berusaha menghancurkan perisai sihir itu. Arti yang masih berada di kantor IOI menyamar sebagai The Sixer, mencoba mendekati bola Osufax dan merapalkan mantra yang mana itu akan membuat perisai di sekitar planet Doom menghilang. Setelah perisai itu pecah, terjadilah peperangan antara warga yang waras dengan The Sixer pasukan IOI di planet Doom. Di tengah peperangan, Nolan akhirnya menjelma menjadi Mechagodzilla untuk melawan Iron Giant. Daito dengan Ava Gundamnya berusaha melawan Godzilla. Pertarungan sengit pun hingga akhirnya Godzilla tumbang. Shit, it's her. Singkat cerita, Z dan Sho sudah berada di tantangan ketiga. Namun Nolan dan Erok berusaha mencegahnya, dan terjadilah baku hantam. Lalu Nolan mengaktifkan bom katalis, yang mana membuat seluruh avatar dalam Oasis pun lenyap. Namun keajaiban terjadi setelah Z masih hidup. Itu dikarenakan ia memiliki koin nyawa tambahan yang ia dapatkan dari kurator penjaga museum di awal scene. Tanpa banyak cincong, Z memainkan game terakhir dan itu disiarkan secara langsung ke seluruh saluran Oasis. Di dunia nyata, Arti akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Scene diperlihatkan akhirnya Z berhasil menyelesaikan tantangan terakhir dan mendapatkan kunci kristal. Ia berhasil menemukan telur Pasca. It's real. Lanjut, akhirnya Outgen Moro beserta pengacara dari Gregarious Games mendatangi Z dan meminta tanda tangan. Di akhir scene, akhirnya Z mengetahui bahwa Moro adalah kurator itu sendiri. Well played, Parzival. Dan mereka berlima akhirnya membentuk klan dengan nama The High Five dan mengambil alih Oasis. Outgen Moro dijadikan sebagai konsultan eksklusif, lalu melarang setiap pusat loyalty mengakses Oasis, dan IO pun menutup selamanya. Mereka juga menutup Oasis pada hari Selasa dan Kamis.
Dikarenakan mereka ingin orang-orang juga harus sering menghabiskan waktu mereka di dunia nyata, karena dunia nyata satu-satunya